apa nikmatinya ketika pertama Anda mengatakan bahwa Anda melakukan itu karena merasa itu adalah benar perintah dari Tuhan. Tapi kapan yang jadi timbul Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu salah dan itu bukan perintah Tuhan? Pada saat waktu itu saya ikut pelayanan UN itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah, waktu pada saat itu saya dengan beberapa teman saya itu kami sama-sama, saya juga tidak tahu awalnya mulai dari mana, dan mungkin itu cara melakukan untuk bekerja saya juga tidak mengerti pada saat itu. Cuma pada saat itu seperti kita dibukakan, dan pada saat itu teman-teman saya pun yang tahu saat itu cuma para wanita saja, karena para pria pun walaupun kita satu pelayanan mereka tidak pernah tahu bahwa apa yang kita lakukan. Nah, pada saat itu kita sempat menceritakan hal ini kepada mereka dan mereka kaget loh, kok seperti ini, dan kemudian dari situ terungkap bahwa kalau begini itu sesuatu yang tidak benar seperti itu. Pertanyaan yang kecil ini, apakah selain Anda banyak lagi orang yang mengalami hal yang sama? Kira-kira berapa orang? Dan kok bisa tahu? Kok sebelumnya nggak saling tahu kan kejadian ini, tapi kemudian kok akhirnya terbuka dan sama-sama tahu itu bagaimana? Kalau tahu, saya rasa setiap wanita pasti tahu. Cuma kalau untuk yang pria ya mungkin itu mereka tidak tahu, tapi kalau sebagian besar wanita tahu, karena saya rasa hampir sebagian besar mungkin melakukan hal yang sama. Kira-kira berapa orang yang Anda kenal? Banyak. Setidaknya setengah dari setiap wanita yang ada di pelayanan media. Kurang lebih berapa angkanya? 20 lebih mungkin ada. 20 lebih ya korbannya ya, yang Anda tahu. Waktu pada saat awal itu. Terus kemudian waktu maksudnya pada saat awal ya apa ya? Kan setelah saya ikut dengan Joel kan cuma 2 tahun, dan setelah itu saya tidak tahu berapa banyak lagi korban yang jatuh, saya tidak tahu. Cuma selama awal pelayanan dia saya ikut selama 2 tahun, kurang lebih sekitar itu ataupun bahkan lebih. Tapi sebelum kamu dan sudah kamu gitu ya? Ya. Terus waktu itu mulai terbongkarnya itu gimana? Mulai terbongkarnya itu pada saat yaitu yang saya bilang tadi, dekat saya dan teman-teman kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita merasa kok ini seperti ada satu ganjalan di dalam hati, kok bisa seperti ini, dan ada satu dorongan untuk kita keluar dari situ. Nah, karena kita pada saat itu pun ketika saya keluar, saya juga tidak berpamitan dengan dia bahwa saya akan keluar, dan saya keluar dan diam-diam saja, karena kalau pamitan sama dia pasti kita akan balik lagi dan tidak mungkin kita keluar dari situ. Oh, kalau pamitan itu jadi memisahkan diri dari wilayah itu apa ada akibat-akibatnya gitu ya? Diancam atau bagaimana itu apa yang terjadi kalau itu biasanya seperti apa? Biasanya ya kalau kita dapat sama dia, kalau kita melakukan hal seperti itu, bisa juga nanti kita seperti dipukul atau ditampar atau dikatakan hal-hal yang seperti kutukan atau seperti apa, dan dia seperti menakut-nakuti. Jadi kamu pernah ditampar? Pernah, dan sangat sering. Sangat sering? Ya. Biasanya dalam hal apa kamu ditampar? Kalau ditampar itu biasanya kita melakukan satu kesalahan, ataupun pada saat mungkin kita disuruh berdoa, terus kemudian karena kelelahan atau gimana kita tertidur sebentar. Nah, kalau dia melihat itu seperti itu, biasanya langsung sama dia ditampar atau ditendang seperti itu. Terus tidak ada yang berani melawan ya? Tidak ada, tidak pernah ada satu orang pun yang berani melawan. Terus kemudian waktu terbongkar itu ada tindakan nggak? Maksudnya dilaporkan ke pendeta siapa itu? Pada saat itu tindakan untuk melaporkan saya tidak tahu, cuma saya pernah di hadapan
juga tahu bahwa Yoel ini melakukan satu kesalahan. Tapi kelanjutannya juga yang seperti tidak ada titik temunya, jadi ya hilang begitu saja. Jadi tidak ditindak ya si Elisa. Ya kurang lebihnya seperti itu. Hanya pada saat itu dia sedang membentuk sebuah misi dan bawa satu nama sinode, dan itu bisa yang saya tahu cuma sampai sebatas itu aja. Tidak ada tindakan hukum atau sanksi-sanksi tertentu buat Elisa ya. Ya, sampai saat ini yang saya tahu tidak pernah ada. Terus kemudian apakah waktu itu kamu sudah punya pacar atau belum? Pada saat itu sudah. Terus apakah pacar kamu akhirnya tahu kejadian ini? Ya, tahu, dan pada saat dia tahu dia sangat marah, dan waktu itu dia dengan beberapa orang mereka sempat mau pergi untuk memukul Yoel. Cuma waktu itu kita mencegahnya untuk tidak pergi. Kenapa mencegah? Karena kan kalau mereka pergi pasti akan menimbulkan satu insiden, istilahnya seperti akan lebih banyak orang yang tahu, dan itu kan akan menimbulkan sesuatu yang memalukan dia. Dan sampai saat ini Yoel sendiri tidak pernah mengatakan atau meminta maaf secara langsung atau seperti menyadari bahwa dia bersalah. Tapi Elisa sendiri pernah berkata membuat satu statement di dalam email-emailnya dia kepada orang-orang yang bertanya bahwa dia sudah meminta maaf, dia sudah menyelesaikan persoalan ini, bahkan para korban-korbannya sudah memberi pernyataan maaf, bahkan datang ke pernikahannya dan sebagainya. Menurut kamu bagaimana pernyataan dia seperti ini? Dia sama sekali tidak pernah meminta maaf ataupun menelpon kita sekalipun, tidak pernah. Telepon saja tidak pernah, apalagi bertemu muka dengan muka. Jelas tidak pernah. Cuma pada saat dia married, memang ada beberapa orang yang datang, tapi dari mereka pun tidak ada satu penyelesaian atau satu permintaan maaf secara langsung dari Yoel tidak pernah. Dan pada saat itu pun mungkin kita datang itu pun karena ingin melihat saja bagaimana Yoel itu menikah. Terus kemudian persoalan ini kan membuat pasangan kamu marah ya, pacar kamu marah. Ya. Terus kemudian bagaimana hubungan kamu dengan pacarmu itu dan kekasihmu itu karena kejadian ini, bagaimana hubungan kamu? Pada awalnya Efeknya apa? Jadi apakah membuat kamu dengan dia menjadi sering bermusuhan atau membahas ini membuat kamu sering bertengkar dengan dia atau bagaimana? ya, pada awalnya memang seperti itu. Jadi kita sendiri, jadi kita berbicara, kita sering tidak mengungkit masalah itu, dan sengaja ditutupi. Nah, tapi pada akhir ini, setelah kita menikah, kemudian kita saling sharing, saling berbagi satu dengan yang lain, dan kemudian kita juga diberi oleh ada pembina rohani kita di balik kita, dan kita merasa bahwa sampai pada saat ini kita sudah mulai bisa menerima.